Shalom. Puji syukur pada Tuhan karena kita masih ada hadir di sini untuk memuji Tuhan, untuk berbakti, beribadah, dan sebentar ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Suatu anugerah buat kita. Karena tadi lagu yang terakhir itu terjemahannya kurang tepat sebetulnya ya. I am here because your grace. Terjemahannya kan ku ada karena anugerahmu. Sebetulnya lebih tepat lagi, aku di sini karena anugerahmu. Karena Anda bisa saja hidup ada, tapi mungkin tidak di dalam Tuhan. Jadi kalau saudara saat ini ada di sini, di dalam hadirat Tuhan, itu anugerah Tuhan. Kalau Anda sekarang ini ada di sini, di dalam anugerahnya Tuhan, di dalam hadiratnya Tuhan, itu karena cintanya Tuhan. Jadi terjemahan tepatnya itu, ku di sini karena anugerahmu sebetulnya ya. Tapi ya enggak apa-apa, itu kan ada mungkin nilai seninya. Kita akan lanjut saudara-saudara, kita akan melanjutkan, sudah saya sampaikan minggu lalu, kita akan lanjutkan kitab Wahyu. Tapi sebelum saya lanjut, saya mau ajak dulu baca sesuatu yang penting dari kitab Wahyu ini. Kita baca di pasal 22. Ini bagian akhir dari Wahyu ya. Supaya saudara paham, kalau kita belajar Wahyu ini tidak sama dengan belajar kitab-kitab yang lain. Karena memang ada yang sangat beda. Wahyu 22 ayat yang ke-18, 19. Ini saya bacakan, mestinya saya bacakan di awal kapan hari ya. Tapi ya sudah, saya bacakan sekarang sebelum kita lanjut. Wahyu 2:18, aku bersaksi setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini. Perhatikan, jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Tuhan akan menambahkan kepadanya malapetaka yang tertulis di dalam kitab ini. 19. Dan jikalau seorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab nubuat ini, maka Tuhan akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus seperti yang tertulis di dalam kitab ini. Jadi ketika saya mengajar mengenai kitab Wahyu, itu saya takut dengan 2 ayat ini, saudara. Karena itu saya tidak berani menambahkan, tidak berani mengurangkan, benar-benar hati-hati. Saya dari awal kan sudah ngomong, saya tidak akan menyampaikan doktrin gereja ataupun pengertian-pengertian yang sudah pernah saya dengar sejak kecil dan sebagainya mengenai Wahyu. Saya benar-benar baca ayat ini, benar-benar saya sampaikan apa yang kita baca sama-sama. Karena ketika kita belajar Wahyu, ada 2 ayat ancaman ini. Nambahi ya salah, ngurangi ya salah. Jadi benar-benar kita belajar kitab Wahyu itu harus hati-hati. Karena itu ya, kalau saudara perhatikan, memang hamba Tuhan membahas kitab Wahyu itu jarang, karena sebetulnya ya 2 ancaman ini. Kalau bisa bahas yang lain saja. Tetapi memang saat ini kita harus bahas ini, kita lanjut, kita baca Wahyu 19. Jadi saya menyampaikan mengenai Wahyu ini, saya tidak sembarangan saudara ya. Saya benar-benar strict pada apa yang tertulis, karena ada ancaman tadi itu, nambahi ya salah, ngurangi ya salah, ada hukumannya semua. Wahyu 19 ayat 11 kita baca, yang minggu lalu kita sudah baca bagian terakhir, kita ulangi sedikit supaya ingat sambungannya. Wahyu 19 ayat 11 saya bacakan, lalu aku melihat sorga terbuka, sungguhnya ada seekor kuda putih dan ia yang menungganginya bernama yang setia dan yang benar. Perhatikan, kita harus belajar ya, kita kan harus menjadi serupa dengan Yesus. Jadi kita harus belajar bahwa ini penting 2 poin ini. Kita sudah belajar poin yang lalu kan, 2 kan. Rendah hati dan lemah lembut, itu kita harus belajar. Karena itu salah satu karakteristik Tuhan Yesus itu rendah hati dan lemah lembut. Saat ini, ia yang menungganginya bernama yang setia dan yang benar. Jadi setia mengiring Yesus itu susah. Ya toh? Susah. Kalau sekali-sekali ngiring Yesus itu bisa, gampang. Tapi setia mengiring Yesus itu susah. Tapi kita harus lakukan. Sebab dia namanya itu yang setia. Dan yang benar. Setia yang enggak benar itu gampang. Tapi setia yang benar itu yang susah. Karena pasti tantangannya banyak. Tetapi kita harus berusaha
supaya kita belajar semakin hari semakin setia, semakin benar kehidupan kita. Menghakimi dan berperang dengan adil. Baik hakimi, baik berperang, dia itu adil, saudara-saudara. Nanti kita akan lihat bahwa Tuhan itu memang adil sekali. Berperang pun dia adil. Jadi saudara-saudara, kalau saudara gegeran sama orang, saudara nggak boleh gegeran ya, tapi kalau saya digeri orang, saudara juga harus bersikap dengan adil. Ayat 12, dan matanya bagaikan nyala api, dan di atas kepalanya terdapat banyak mahkota, dan padanya ada tertulis satu nama yang tidak diketahui seorang pun, kecuali ia sendiri. Apa sih perlu nama disembunyikan? Karena nama, kalau kita belajar dalam tradisi, dalam kebudayaan Ibrani, nama itu nyambung dengan kejadiannya. Jadi nama ini rahasia, karena memang ada satu karakter yang rahasia dari Yesus. Ayat 13, dan pakai jubah yang telah dicelup dalam darah, dan namanya ialah Firman Tuhan. Ya ini Tuhan Yesus ya, namanya Firman Tuhan. Dan ia memakai 14, dan semua pasukan yang di sorga mengikuti dia. Mereka menunggang kuda putih dan memakai lenan halus dan putih bersih. Pasukannya tidak bersayap, menggunakan pakaian lenan halus ini yang berbaris di depannya tahta kerajaan Bapa di sorga. 15, dan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam yang akan memukul segala bangsa. Dan ia akan menggembalakan mereka dengan gada besi, dan ia akan memeras anggur dalam kilangan anggur, yaitu kegeraman murka Tuhan yang maha kuasa. Dan pada jubahnya dan pada pahanya tertulis satu nama, yaitu Raja segala raja dan Tuhan atas segala Tuhan. Ya ini Tuhan Yesus ya, Raja segala raja. Dan kita ayat 15 ada sedikit poin yang kita perlu baca lagi. Dan ia akan mengembalakan mereka. 15 yang mulai dari awal. Dan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam yang akan memukul segala bangsa. Segala bangsa ini kita pegang ya. Kita simpan dulu, nanti ayat berikutnya saya akan jelaskan. Karena dia akan memerintah atas segala bangsa setelah itu. Kita akan lompat lagi ke ayat 19. Supaya tidak terlalu lama. 19. Dan aku melihat binatang itu dan raja-raja di bumi serta tentara-tentara mereka telah berkumpul untuk melakukan peperangan melawan penunggang kuda itu dan tentaranya. Jadi di satu pihak Yesus datang dengan tentaranya, anak-anaknya, pasukannya yang sudah diangkat di awan-awan itu, termasuk 144.000 orang pilihan itu, kembali turun ke bumi untuk berperang. Yang dihadapi siapa? Ya ini tadi ya, 19. Binatang itu dan raja-raja di bumi serta tentara-tentara mereka telah berkumpul untuk melakukan peperangan melawan penunggang kuda itu dan tentaranya. Jadi peperangan ini sudah siap. Ayat 20, maka tangkaplah binatang itu dan bersama-sama dengan dia nabi palsu yang telah mengadakan tanda-tanda di depan matanya. Dan dengan demikian ia menyesatkan mereka yang telah menerima tanda dari binatang itu dan yang telah menyembah patungnya. Keduanya dilemparkan hidup-hidup ke dalam lautan api yang menyala-nyala oleh belerang. Jadi ketika peperangan, ini detailnya enggak dijelasin. Peperangannya bagaimana, tetapi sudah hasilnya bahwa binatang dan nabi palsu itu ditangkap akhirnya. Binatang dan nabi palsu ini mungkin gampang nyebutnya kita antikris. Tangkap. Dilemparkan hidup-hidup. Tidak dibunuh. Dilemparkan hidup-hidup ke dalam lautan api yang menyala-nyala oleh belerang. Ayat berikutnya perhatikan 21. Dan semua orang lain, jadi selain binatang dan nabi palsu itu, dan semua orang lain dibunuh dengan pedang yang keluar dari mulut penunggang kuda itu, dan semua burung kenyang oleh daging mereka. Jadi semua manusia selesai pada saat ini.
Katakan semua orang lain dibunuh dengan pedang yang keluar dari mulutnya Tuhan Yesus. Jadi jangan khawatir, nanti pasukannya yang berbaju lenan itu tidak akan membunuh saudaranya, tidak akan membunuh sesama manusia. Jadi jangan keliru, oh perang aku nanti bunuh orang-orang yang tidak kenal Yesus, enggak. Karena itu sejak dari sekarang pun kita disuruh mengasihi mereka. Dan nanti peperangan akhir itu nanti yang bunuh itu pedang yang dari mulutnya Tuhan Yesus. Yang bunuh orang-orang manusia-manusia yang tidak ikut Yesus itu. Jadi jangan pernah bermusuhan ya dengan tetanggamu, dengan siapapun, karena nanti di akhir zaman pun perang, kita tidak akan bunuh mereka. Yang bunuh Tuhan Yesus sendiri. Jelas ya, tidak ada alasan ya engkau memusuhi saudaramu, memusuhi manusia yang lain. Dan ayat 1 jelas dikatakan semua orang lain dibunuh dengan pedang, berarti manusia habis. Nah sekarang ayat 20, pasal 20 ayat 1. Lalu seorang malaikat turun dari sorga memegang anak kunci jurang maut dan suatu rantai besar di tangannya. Ia menangkap naga si ular tua itu, yaitu iblis dan Satan, dan ia mengikatnya 1000 tahun lamanya. Perhatikan, ketika Yesus membawa pasukannya itu tidak perang melawan iblis. Ini loh, dia berperang pun dengan adil. Kita tidak kelasnya nanti perang lawan iblis, tidak. Kita cuma berperang melawan nabi palsu dan binatang itu, antikris itu. Jadi kita tidak pernah nanti mengalahkan iblis karena nanti diikat sama malaikat yang dahsyat ini. Diikat selama 1000 tahun. Ayat 3. Lalu melemparkannya ke dalam jurang dan menutup jurang maut itu dan memeteraikannya di atasnya, supaya ia jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Kemudian daripada itu ia akan dilepaskan untuk sedikit waktu lamanya. Loh, supaya jangan menyesatkan bangsa-bangsa. Bangsa-bangsa yang mana ini? Bukankah semua orang sudah dibunuh? Nah, ini yang kadang-kadang kita tidak tahu. Ada bangsa-bangsa selain manusia. Kalau di agama lain ada yang nyebut jin, ada yang nyebut macam-macam lah ya, dewa-dewa dan sebagainya mungkin ya. Tetapi kita harus tahu hal ini. Kita hidup di dunia ini memang tidak sendirian manusia. Ada bangsa-bangsa yang lain. Kita manusia sudah beres. Semua orang lain dibunuh dengan pedang yang keluar dari mulut penunggang kuda itu. Selesai. Manusia sudah nggak ada ceritanya, selesai. Tetapi kerajaan 1000 tahun ini itu mengenai bangsa-bangsa yang lain. Jarang kan kita mendengar hal ini. Karena saya memang berusaha membuang semua pengajaran yang saya dengar saat ini dan saya benar-benar baca firman ini. Ayat 21 tadi, pasal 19, semua manusia habis sudah selesai. Tapi iblis kemudian disimpan 1000 tahun supaya tidak menyesatkan bangsa-bangsa. Ayat 4. Lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya, kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Tuhan, yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, dan yang tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka, dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Tadi Wahyu 19 ayat 15 bagian B, dan ia Yesus akan menggembalakan mereka dengan gada besi. Ini masa 1000 tahun ini dia akan menggembalakan dengan gada besi. Dan dia dibantu oleh beberapa, banyak ini, enggak sedikit. Dikatakan tahta-tahta, orang-orang duduk di atasnya, dan ada jiwa-jiwa yang kepalanya dipenggal, yang menolak menerima tanda di dahi dan tanda di tangan. Kita sudah belajar yang lalu bahwa nanti
Kalau kita nggak kepingin ngedepi kondisi sulit itu, Great Tribulation itu, di mana tanda itu dipaksakan, kita harus hidup benar, membasuh jubah kita di dalam darah Yesus, dan benar-benar belajar menjadi ikan yang baik, baik di dalam dan di luar, belajar lemah hati, lemah lembut dan rendah hati seperti Yesus, supaya kita ikut penjemputan Yesus di awan-awan. Karena bila kita ikut penjemputan itu, kita tidak akan mengalami yang pemaksaan tanda binatang itu. 3,5 masa pertama, itu penderitaan sudah berat. Dan Yesus datang di awan-awan, orang-orang yang sudah terpilih ini diangkat. Berdiri di lautan kaca di depan tahta Bapa. Lalu 3,5 masa lagi, ini yang lebih dahsyat. Ketika ada 7 sangkakala dibunyikan itu ngeri. Itulah, di saat itulah ada tanda binatang yang di dahi dan di tangan yang dipaksakan. Berbahagialah orang-orang yang diangkat di awan-awan itu, dia tidak akan mengalami. Tetapi bila sampai mengalami, kita harus bertahan sampai kesudahannya. Karena nanti yang bertahan tidak menerima tanda itu akan memerintah bersama Yesus selama 1000 tahun. Memerintah siapa? Bangsa yang tadi itu. Ayat 5. Tetapi orang-orang mati yang lain, nah perhatikan, orang-orang mati yang lain tidak bangkit sebelum berakhir masa 1000 tahun itu, inilah kebangkitan pertama. Loh, pada saat rapture kan sudah kebangkitan, ini kok pertama lagi? Ya, dari rapture ke sini ada 3,5 masa sudah. Karena kalau kita belajar bahasa Yunaninya, pertama ini artinya tidak mesti nomor 1, yang awal, yang mendahului sebelumnya, artinya bisa seperti itu. Karena nanti ada kebangkitan lagi orang-orang yang akan dihukum di neraka. Ini kebangkitan yang awal ini orang-orang yang dibangkitkan untuk memerintah bersama Yesus di dalam masa 1000 tahun. 1000 tahun itu apakah benar-benar 1000 tahun kita Masehi? Saya juga nggak tahu, nggak ditulis di sini. Karena bagi Tuhan 1 hari bisa sama dengan 1000 tahun. Jadi saya nggak tahu 1000 tahunnya ini benar-benar 1000 tahun manusia ataukah 1000 tahun Tuhan. Tidak dijelaskan di sini. Ayat 6, berbahagialah dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Berbahagia ya, tetapi tadinya susah karena menghadapi kesusahan besar ketika menghadapi pemaksaan tanda itu. Tapi ada buahnya, ada upahnya yang dia memerintah bersama Yesus. Selain dari tadi itu, tahta-tahta yang pertama itu juga orang pilihan, tapi sebelum itu. Sebelum masa itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tetapi mereka akan menjadi imam-imam Tuhan dan Kristus, dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan dia 1000 tahun lamanya. Jadi akan ada masa 1000 tahun pemerintahan Yesus dibantu oleh orang-orang pilihan tadi. Yang diperintah siapa? Saya tidak berani ngomong, pokoknya bangsa-bangsa. Ayat 7, dan setelah masa 1000 tahun itu berakhir, iblis akan dilepaskan dari penjaranya. 8, dan iblis itu akan pergi menyesatkan bangsa-bangsa pada keempat penjuru bumi, yaitu Gog dan Magog, dan mengumpulkan mereka untuk berperang dalam jumlah. Dan jumlah mereka sama dengan banyaknya pasir di laut. Banyak sekali. Jumlahnya luar biasa banyak. Sampai disebut seperti pasir di laut. Perhatikan ayat 9. Ini penting. Maka naiklah mereka. Mereka itu siapa? Bangsa-bangsa tadi ya. Ke seluruh dataran bumi. Berarti selama 1000 tahun itu dia enggak di dataran bumi. Karena itu saya tadi ngomong, mungkin bukan manusia seperti kita. Saya tidak tahu, tidak ditulis jelas. Saya tidak berani nambahi, tidak berani ngurangi. Tapi jelas di sini, maka naiklah mereka ke seluruh dataran bumi. Naik, mereka yang jumlahnya seperti pasir di laut itu naik ke dataran bumi, lalu mengepung perkemahan tentara orang-orang kudus dan kota yang dikasih itu. Tetapi dari langit turunlah api menghanguskan mereka. Tidak ada pertempuran lagi kali ini. Yang membunuh iblis siapa? Bukan membunuh, yang mengalahkan iblis siapa?
api dari langit turun. Yes. Orang pilihan tidak perang lagi setelah masa 1000 tahun ini. Selesai perangnya tadi itu bersama Yesus penunggang kuda putih itu. Jadi setelah masa 1000 tahun ini nanti yang mengalahkan iblis itu api menghanguskan dari langit. Jadi kita tidak perlu susah payah ngelawan yang jumlahnya seperti pasir ini, yang naik ke daratan. Ngeri itu berarti ada bangsa-bangsa yang tinggalnya enggak di daratan berarti, bukan di dataran bumi. 10. Dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu, dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Iblis pun tidak dibunuh, binatang pun tidak dibunuh, antikristus tidak dibunuh. Kalau sudah lihat di sini, ada iblis, ada binatang, ada nabi palsu. Jumlahnya 3. Karena iblis itu memang sukanya niru Tuhan. Karena ada Bapa, ada Putra, ada Roh Kudus. Mereka juga tidak mau kalah iblis itu. Memang dari semula Lucifer itu ingin seperti Tuhan. Jadi saudara juga harus paham. Oh, iblis itu beda lagi sama binatang, beda lagi. Beda lagi sama nabi palsu itu, beda lagi. Karena itu dikatakan seperti kerajaan. Saudara pun kalau peperangan rohani tidak boleh sembarangan, lawanmu kelas yang mana dulu. Bapak pun sudah tahu. Ketika iblis menyerang, anak-anak manusia nggak ikut perang. Langsung dari atas api itu, jeder. Memusnahkan mereka. Menghanguskan mereka dari sorga langsung api. Karena itu, di dalam kehidupan kita pun sendiri, sudah ada tertulis. Kasih musuhmu, kasih makan. Terus yang menghukum siapa? Kata Tuhan, pembalasan itu bagian Tuhan. Kalau engkau melakukan pembalasan, engkau mencuri bagiannya Tuhan. Karena itu jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi suruh balas kejahatan dengan kebaikan. Karena pembalasan itu, penghukuman itu haknya Tuhan. Kalau ada orang memusuhimu, ampuni, kasih mereka, doakan mereka. Karena pembalasan itu bagiannya Tuhan. Kita sudah belajar di sini bahwa iblis pun beresi Bapa sendiri. Kalau saya bayangkan, Bapa itu kan tahtanya seperti api. Ada rodanya di bawahnya juga berapi. Ada juga roh yang seperti obor api juga. Jadi memang betul ada ayat mengatakan Tuhan itu api yang menghanguskan. Dan di akhir zaman yang beresi iblis dan bangsa-bangsa itu tadi, api yang menghanguskan itu sendiri. Kita baca lagi ayat 11. Lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar, dan dia yang duduk di atasnya, dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Bumi dan langit sirna, tidak ditemukan lagi tempatnya. 12. Dan lihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab. Dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Perhatikan, ketika di akhir zaman itu. Di sini enggak ditulis loh. Tentara yang berpakaian lenan itu juga dihakimi enggak. Ini kebangkitan yang versi terakhir, sisa-sisanya. Kebangkitan versi terakhir ini yang diadili dengan kitab-kitab
dan kitab kehidupan. Di sini enggak ditulis jelas. Tetapi ketika engkau ikut berperang bersama dengan Yesus di atas kuda putih itu, engkau sudah dibenarkan. Karena apa? Jubahnya sudah dibasuh oleh darah Yesus. Sehingga ketika dipandang oleh Bapa, tidak ada dosa. Ini penting, saudara-saudara. Jadi kalau ada orang bersalah kepadamu, ampuni. Kalau engkau bersalah, minta ampun. Supaya jubahmu senantiasa putih di hadapan Tuhan. Inilah orang-orang yang membasuh jubahnya di dalam darah Yesus. Yang senantiasa diampuni oleh Yesus. Yang senantiasa mengampuni orang yang bersalah kepada dia. Tidak dikatakan ketika naik di awan lalu mereka diadili, enggak. Karena sudah diputihkan ketika minta ampun kepada Yesus. Di sini memang enggak jelas ditulis seperti itu. Saya juga tidak berani nambahkan atau mengurangkan, tetapi ayatnya seperti itu. Ketika engkau minta ampun, engkau diampuni. Dan kalau Tuhan mengampuni, apa dia mengampuninya bagaimana? Dia akan melupakan kesalahan kita. Dan berarti perhatikan, Bapak akan membuka semua kitab. Kitab apa semua ini? Ternyata nanti di akhir zaman tidak cuma kitab kehidupan loh. Ada semua kitab. Kitab apa ini? Saudara tahu, manusia itu banyak ngelesnya tuh. Banyak ngelesnya. Contoh ini ya. Ngopak, aku dari lahir tidak pernah ngeliat. Aku tahu nih kitab ini loh, kitab A. Saya tidak nyebutkan kitab yang apa ya, saya supaya tidak menyinggung yang lain. Ya kitab ini loh, turun-temurun aku pakai kitab ini. Dituruti nanti Bapak. Mana kitabmu ini toh? Ini. Bisa kamu selesai semua melakukan? Pasti tidak ada yang sempurna. Ada yang sempurna? Gak usah ngomong kitab apalah, kitab apapun yang kau pegang saat ini. Mau kitab tradisi ini, tradisi itu, agama ini, agama itu. Pasti ada pernah lolos kan? Ada pernah salah kan? Masuk. Setelah selesai, oh kamu enggak layak pakai kitab ini. Saya ya tak lihat di kitab kehidupan ada enggak? Di kitab kehidupan kamu ya enggak ada ya nak. Ya sudah, jatahmu lautan api. Jadi nanti di akhir zaman orang tidak bisa lagi berdalih karena Tuhan punya semua kitab. Kan buka semua kitab dan juga kitab kehidupan. Berbahagialah orang yang ditebus oleh Yesus, yang tidak harus menanggung kesalahannya sendiri, yang tidak diperhitungkan pelanggarannya, kata Daud. Karena kita semua ini penuh dengan dosa. Tidak ada yang berani ngomong sempurna, suci, kudus. Tidak ada yang sempurna di bumi ini. Karena itu berbahagia orang-orang. Karena itu tadi dikatakan, I am here because of your grace. Aku sekarang berdiri di sini di hadapan Tuhan. Diperhitungkan sebagai orang yang dibenarkan itu karena anugerah Tuhan. Dan kalau Anda ingin menerima anugerah itu, saudara harus sama, saudara juga harus suka ngasih anugerah. Salah be aku, tak anugerahi, tak ampuni. Karena ukuran yang engkau pakai akan diukurkan kepadamu. Ketika engkau enggak mau ngasih anugerah pengampunan pada orang lain, Yesus, sorry ya, juga tidak mau ngasih anugerah pengampunan itu. Karena itu penting sekali saudara ya, belajar ya, mengampuni itu harus sudah katam dalam kehidupan kita. Rendah hati, lemah lembut harus seperti Yesus. Kalau enggak cocok saudara perang bersama Yesus. Setia dan benar harus itu. Karena itu saya selalu ngomong, baca firman Tuhan, belajar firman Tuhan. Karena kebenaran hanya ada di dalam firman Tuhan. Penting saudara-saudara ya. Kalau saudara tidak dapat ini,
iso ndak lolos dalam pengangkatan di awan-awan. Terus ada kesempatan kedua, kita menghadapi nabi palsu itu. Nah kita tergoda, kita terima tanda itu. Ya bablas, itu bablas angin ini, bablas wis dimusnahkan oleh pedang dari mulut Yesus nantinya. Dan nanti diadili, engkau mau pakai kitab apa? Dituruti sama Tuhan. Aku punya semua kitab. Tak buka semua kitab, tambahi kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka. Berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Ya lebih enak diampuni toh. Siapa yang berani? Siapa yang berani ngomong aku punya kitab ini Pak, aku sudah sempurna ngikuti itu, ayo. Gak usah ngomong itulah. Buku IPS aja lah. Ada yang hafal buku IPS satu buku? Pasti ada luputnya kan? Oh, kitab kehidupan, kitab macam-macam itu. Wah, sulit untuk menjadi sempurna seperti yang ditulis itu. Gak usah kitab yang baik. Saudara tahu, aliran-aliran jahat itu harus mendapatkan misalnya 20 darah perawan misalnya. Bisa dapat 20, 17 ya. Saudara masih ingat kalau orang bikin sesaji, kurang bunga situ aja sudah dihukum. Tidak ada yang sempurna menghadapi semua kitab-kitab itu. Tetapi Yesus sempurna. Dia melintasi segala keadaan. Dan dia sudah melakukannya untuk kita. Orang-orang yang percaya dan menerima dia menjadi juru selamat. Karena itu hidup benar-benar sebaik mungkin. Kata papi saya masih ingat di sini. Kalau itu tergantung kepadamu, hiduplah dalam perdamaian sebaik mungkin. Karena nanti ngeri di akhir zaman, saudara-saudara. Ayat 13, maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. 14, lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkan ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Selesai ceritanya. Tinggal nanti cerita berikutnya, langit yang baru, bumi yang baru, kita tidak akan bahas. Karena lebih penting adalah bagaimana caranya kita lolos nanti melihat langit dan bumi baru, ya toh? Kita belajar langit dan bumi baru percuma nanti cuma tahu toh. Tapi tidak masuk ke sana. Nanti dari jauh dari lautan api baru melihat, Yerusalem yang baru lah, percuma kan? Jadi saya tidak akan bahas pasal 21 ini, saya selesaikan sampai di sini, selesai. Mengenai akhir zaman. Tetapi bagaimana caranya supaya kita nggak sampai masuk ke lautan api itu? Itu yang lebih penting. Kita baca 21 tadi, pasal 21 ayat 7. Wahyu 21:7. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini, dan aku akan menjadi Tuhannya, dan ia akan menjadi anakku. Tetapi orang-orang penakut, perhatikan ini ya, tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta. Perhatikan, semua pendusta. Tidak ada dusta kecil, dusta besar. Tidak ada bohong putih, bohong hitam. Semua pendusta, semua kebohongan. Mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Ini penting kita pelajari. Saya tidak mengutamakan yang bagaimana sih nanti Yerusalem baru, bagaimana sih bumi baru. Itu nomor berikutnya. Yang penting kita nanti masuk ke situ apa tidak. Ayat 7 dikatakan, barang siapa menang. Rasul Paulus mengatakan, hidup ini seperti pertandingan. Ada kalah, ada menang.
Dan yang masuk dalam bumi baru dan langit yang baru adalah siapa yang menang. Kalau kita baca Wahyu di awal-awal ada 7 jemaat. Jemaat Korintus, jemaat Efesus dan sebagainya. Dan selalu diakhiri dengan apa? Barang siapa menang, selalu seperti itu. Jadi yang penting bagi kita saat ini adalah bagaimana kita menang. Lawan siapa? Lawan kita bukan darah dan daging. Lawan kita penguasa-penguasa di udara. Lawan kita ayat 8 ini tadi. Tetapi orang-orang penakut. Lawanmu adalah ketakutanmu. Ada yang masih takut gelap, anak kecil, adik-adik. Jangan takut. Papamu lo enggak takut. Jadi hormato sama papamu, sama mamamu. Ada yang takut gelap, ada yang takut ini, takut itu. Cuma ada satu kita boleh takut, yaitu kepada Tuhan. Kalau takut kita serahkan kepada Tuhan, semua takutmu serahkan kepada Tuhan, kita tidak akan punya rasa takut lagi. Takut lagi Pak, kasih lagi kepada Tuhan. Takut lagi ini Pak, kasih lagi kepada Tuhan. Takutlah kepada Tuhan saja. Jadi penting ini loh Pak, takut itu nggak dapat bagian. Iya. Dari takut ini akan muncul banyak dosa. Misalnya, takut ketemuan mamai kalau nggak belajar tapi mainan game. Nah, akhirnya keluar bohong. Akhirnya keluar apa? B, C, D, E, keluar dosa-dosa yang lain. Jadi penakut ini adalah awal dari dosa-dosa yang lain. Karena itu dikatakan orang-orang penakut juga nggak dapat bagian. Kalau saudara hidup benar, saudara nggak akan takut. Nangko nek aku dicekik be anu harus mati Pak. Mati itu keuntungan. Nah, nggak takut lagi kan? Menderita nggak apa-apa karena hidup itu Kristus. Yesus sudah menderita. Jadi, tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya. Wah, ini sudah jelas-jelas firman Tuhan disampaikan loh. Ini firman Tuhan loh, sih tidak percaya ya sudah. Orang-orang keji itu apa sih? Keji itu artinya luas, banyak kalau saya pelajari. Tapi ya paling enggak yang paling gampang dimengerti tega, raja tega, ya toh, keji. Tega itu lawannya apa? Murah hati sebetulnya. Jadi keji tidak boleh. Kejem. Ego. Orang-orang pembunuh. Pembunuh ini tidak mesti harus bunuh nyawa, kadang bunuh kerjaannya orang, bunuh karakternya orang dan sebagainya. Ini juga nggak dapat bagian. Orang baik-baik lo difitnah, diomong gini. Itu namanya juga membunuh. Istilahnya pembunuhan karakter. Pembunuh nggak dapat bagian. Orang-orang sundal itu apa? Ya perbuatan-perbuatan yang tidak senonoh itu loh, sundal. Ya nggak dapat bagian. Jadi hati-hati hidup di dunia ini. Tukang-tukang sihir. Aku enggak pernah jadi tukang sihir, tapi engkau percaya hal-hal sihir. Engkau suka dengar-dengar cerita sihir. Berarti simpatisan sihir. Fans klubnya sihir. Karena itu anak saya kalau sudah nonton film-film horor tak marahi. Papamu dulu rajanya suka nonton film horor, tapi bertobat sudah. Jadi jangan sok-sokan aku berani ngelihat film horor, jangan dikejar. Kamu engkau ketemu berhadapan genderuwo ya gak apa-apa lawanan. Tapi enggak usah mbok cari. Apalagi menjadi penggemarnya. Penyembah berhala. Boleh. Berhala ini apakah selalu harus patung dan sebagainya? Macam-macam berhala kita nggak akan bahas, nggak cukup waktunya. Penyembahan berhala ini juga luas sekali, tetapi penyembah berhala juga tidak bagian. Dan semua pendusta, ini loh dosa yang paling berjamaah di mana-mana. Karena ada istilah bohong putih, ada bohong kecil,
ada bujui untuk kebaikan. Kan macam-macam bohong itu ya, ada yang putih, kecil dan sebagainya, tetapi dikatakan semua pendusta. Karena itu saya selalu ngomong di sini, kalau iya katakan iya, tidak katakan tidak, selebihnya itu dari si jahat. Lupa nanti orang yang tersinggung, ya ngomongnya yang baik. Cara ngomongnya yang baik. Kalau hal itu bisa mungkin membuat tersinggung, ya ngomongnya yang baik. Tapi tetap iya katakan iya, tidak katakan tidak. Karena semua pendusta nggak dapat jatah, saudara-saudara. Ngeri toh. Jadi engkau menipu orang miliaran, seperti yang sekarang ini lagi heboh, Crazy Rich di sana, Medan. Walaupun engkau yang tidak melakukan itu tapi berbohong, podoai, tidak dapat jatah. Mau enak Pak, aku ngalami numpak Ferrari, udah salahmu dewe. Sekalian aja naik kepingin seperti dia, ya sih kalian kok bolo iblis di lautan api tapi. Jadi kalau engkau sudah tidak bunuh orang, tidak namper orang, tidak membujui orang miliaran, jadi jangan bohong, eman sekali, ya toh, tidak ngerasa no Ferrari, tapi podo ae hukumane, tidak masuk kerajaan sorga, eman toh. Ini loh yang sering kali kita tidak paham, ini yang selalu saya mau ajarkan. Karena apa? Kita tidak terlalu penting tahu bagaimana nanti bentuknya Yerusalem baru itu nanti nomor sekian. Yang penting kau masuk ke sana itu yang paling penting. Jangan suka berdusta. Dari kecil saya sering kali ngomong di sini. Dari kecil saya ngomong sama anak saya, kamu salah apapun mbek papa, Kak Spiro nek kamu sudah berbohong, papa paling tidak suka anak berbohong. Karena ini dosa remeh. Sekalian kamu dosa sing miliata tadi sempat nikmati Ferrari sekalian lumayan jan. Di sini wis soro uripe bohong. Eman toh? Eman. Sudah uripe ditekan berpuasa, ndak gini, ndak gitu, ndak gini, bohong. Podo ae. Ini yang kita harus tekankan. Dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Ngeri kan ya? Alah mek bohong titik loh Pak, semua pendusta. Ini yang ngomong firman Tuhan loh, semua loh ya, semua pendusta, artinya semua macam pendusta. Mau pendusta kecil, pendusta besar, sama saja, semua pendusta. Ya, paham ya, hati-hati anak Tuhan ya. Karena itu kita nanti akan sulit menghadapi penderitaan yang di akhir zaman itu. Karena nanti kita tidak boleh bohong. Kamu murid Yesus? Iya Pak, murid Yesus, tidak boleh bohong dong. Siap-siap dianiaya wes. Karena itu saudara-saudara cukup mengalami 3,5 masa pertama saja. Lalu kita ikut naik di awan-awan. Jangan mengikuti nanti mengalami yang 3,5 masa kedua. Dahsyat. Jadi penting ya poin-poin ini tadi ya. Ayat 8 ini ya. Jangan kita menjadi yang seperti itu. Kita lompat ke pasal 22. Ini sudah kita baca kapan hari. 22 ayat 10. Ini yang menjadi dasar waktu kita belajar mengenai rapture ya. Wahyu dulu, lalu ia berkata kepadaku, jangan memeteraikan perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini sebab waktunya sudah dekat. 11, barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biar terus menguduskan
dirinya. Jadi ini dilulu mbek Tuhan. Kon jahat terus. Saya dulu punya tetangga yang kalau marahi anaknya gitu, terus no gitu ya. Jadi anaknya nakal terus no gitu ya. Bayin terus disambleki. Jadi ini dilulu mbek Tuhan. Terus no, nek kamu jahat terus, cemaro terus. Tapi kalau engkau kudus, tetaplah kudus. Kalau engkau benar, tetap benar. Karena apa? Nanti akan banyak godaan. Yang benar akan digoda untuk tidak menjadi benar. Yang kudus akan digoda untuk tidak menjadi kudus. Bentuknya macam-macam. Tapi intinya yang benar akan dibikin supaya tidak benar. Yang kudus akan dibikin supaya tidak kudus oleh iblis dan teman-temannya. Diwaspada, kita harus punya prinsip yang kuat. Kita harus menguasai hukum-hukum Tuhan dalam firman Tuhan ini, supaya kita tidak dibujui sama iblis, sehingga yang kudus menjadi tidak kudus. Sehingga nanti terjadi seperti firman Tuhan, yang awal akan menjadi yang terakhir, yang terakhir akan menjadi yang awal. Eman toh, sudah ikut Yesus sejak orok di dalam perut wis Kristen, tapi nanti malah jadi yang terakhir. Man, jangan. Ini jelas, kalau engkau kudus, tetap kudus. Kalau engkau sudah benar, tetaplah benar. Ayat 12. Sesungguhnya aku datang segera, dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian. Nah, kalau Alfa ini benar-benar pertama ya. Kalau tadi yang pertama, yang bahasa tadi itu protos, bahasa Yunani lain, bukan Alfa. Ini Alfa dan Omega, benar-benar dia yang pertama, dia yang kemudian, yang awal dan yang akhir. Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya, mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Ada ayat tertulis bahwa pakaian putih itu, jubah putih itu, jubah lenan itu adalah perbuatan orang-orang kudus. Berarti siapapun yang membasuh jubahnya di dalam darah Yesus, artinya dia membasuh perbuatannya di dalam darah Yesus. Setiap kali engkau berbuat, engkau harus tahu, engkau melakukannya untuk Yesus. Ini yang sudah sering kali saya ajarkan. Engkau berbuat apa saja, lakukan itu untuk Yesus. Mau marah pun kau harus ingat, ini juga aku untuk Yesus loh. Betul enggak ya? Aku melakukan ini untuk Yesus. Suka enggak ya Yesus? Mau ngantemi orang juga engkau tahu ini mau tak lakukan untuk Yesus juga loh ini. Pantas enggak ya? Yesus senang enggak ya ini aku ngantemi orang untuk dia? Padahal dia sendiri disabeti, dipecuti juga enggak melawan. Seperti domba yang keluh masuk ke dalam pembantaian. Jadi setiap apapun perbuatan kita, jubah kita ini mengikuti, itu harus dibasuh dalam darah Yesus. Kalau sampai keplecuk, kebablasan, berbuat salah, segera mengaku dosa untuk diampuni Tuhan. Kalau ada orang berbuat salah, segera diampuni orang itu supaya engkau layak diampuni sama Tuhan. Ini yang penting, membasuh jubah ini penting sekali. Kalau saudara enggak membasuh jubahnya dalam darah Yesus, saudara enggak akan layak ikut naik ke awan-awan. Karena ini janjinya, dia datang untuk orang-orang yang membasuh jubahnya. Ayat 15, tetapi anjing-anjing. Ini kasar sekali kan. Tuhan sampai ngomong anjing-anjing. Berarti ada orang-orang yang sampai disebut anjing-anjing. Dan tukang-tukang sihir, orang-orang sundal, orang-orang pembunuh, penyembah-penyembah berhala, dan setiap orang yang mencintai dusta. Wah, tadi kan semua pendusta. Ini yang mencintai dusta. Saudara tahu artinya mencintai? Kadang orang kan kepepet ya, bohong karena kepepet. Ini enggak, ini mencintai, memang kesukaannya bojo. Lebih parah lagi ya. Mencintai dusta, dan yang melakukannya tinggal di luar. Jadi diulangi lagi. Hati-hati ya, jangan berbuat dusta. Eman, enake gak spiro. Sekalian yang bujui sampai berapa miliar itu spesifik mendingan toh sing ngrasakno enake uang itu kan. Saudara ndak ngrasakno seperti itu terus bojo eman saudara. Sungguhan sayang sekali. Tapi kadang-kadang kita kan dari kecil sudah diajari bohong kan.
Nek ana sing nyari bapak engko ngomong gak ono ya. Itu kan bapak wis ngajari bohong. Tetapi tidak apa-apa di dalam Yesus, selama kita masih ada nafas, kita masih punya waktu untuk bertobat. Jadi saudara-saudara, segera sesuaikan hidup kita sesuai spesifikasi yang Tuhan mau. Kita membasuh jubah kita, kehidupan kita di dalam darah Yesus. Kita lemah lembut dan rendah hati, kita setia dan adil. Kita menjauhi hal-hal yang tadi itu, pembohong, pendusta, sihir dan sebagainya tadi. Yang keji dan sebagainya. Ini penting saudara-saudara. Jadi yang sangat penting, kita harus membasuh jubah kita. Karena itu kalau nanti kita perjamuan kudus ini, saya akan selalu membacakan firman Tuhan. Kira-kira ada bunyi seperti ini kan. Sebab yang sangat penting. Iya toh. Jadi ketika kita perjamuan kudus, itu sangat penting karena apa? Itu mengingatkan kita bahwa darah Yesus menebus kita, bahwa kita harus membasuh jubah kita di dalam darah Yesus. Jadi sekarang setiap kali perjamuan kudus ketika saya bacakan, yang sangat penting saudara harus ingat semua yang saya ajarkan 3 minggu ini. Ketika firman Tuhan ngomong yang sangat penting itu ini. Yang penting kita di dalam kehidupan kita ini nanti tertulis dalam buku kehidupan. Itu yang paling penting. Yang lain nomor sekian. Tidak apa-apa. Mau belajar mengenai tanda-tanda zaman, kitab Daniel, boleh, tidak apa-apa. Tapi jangan sampai belajar itu saudara lupa untuk rendah hati, untuk lemah lembut, untuk mengampuni dan sebagainya. Rasul Paulus ngomong, jangan sampai ketika aku selesai mengerjakan semuanya ini, aku sendiri ditolak. Karena itu dikatakan, engkau harus mengenakan seluruh perlengkapan senjata Tuhan, supaya setelah engkau selesai melakukan semuanya, engkau masih tetap berdiri teguh di hadapan Tuhan. Ini yang penting. Lepas dari semuanya itu, kita perlu dibasuh oleh darah Yesus. Karena itu setiap kali kita meminum cawan dan memakan tubuh Kristus ini, kita harus mengingat kematiannya. Itu yang sangat penting. Kiri pembahasan hari ini, kita sudah belajar semua mengenai zaman secara ringkas ya, tetapi dapat gambar besarnya sudah. Detailnya sudah baca sendiri, nggak ngerti nanti tanya. Karena kita saat ini sudah nggak ada lagi pendalaman Alkitab ya. Kalau ada seperti dulu, saya bisa bahas detail ayat demi ayat. Tetapi tidak apa-apa, sebab yang paling penting kita sudah belajar 3 minggu ini. Mari kita tutup dalam doa. Mataku nemesi korekemi kiarana matarana masuni. Tuhan Yesus, kami sudah belajar yang sangat penting Tuhan, supaya nama kami ditulis di dalam buku kehidupan, supaya kami layak menjadi pasukan kerajaan, supaya kami layak Tuhan dibenarkan oleh-Mu, supaya kami layak Tuhan mengalami kerajaan yang baru Tuhan, bumi yang baru, langit yang baru Tuhan. Supaya kami dilayakkan menjadi anak-Mu, menjadi umat-Mu Tuhan. Motekena musikata karana masukana matakana. Bukan kuat dan bukan gagah, tetapi oleh roh Tuhan. Karena itu masing-masing pribadi harus menyerahkan hidupnya dipimpin oleh roh. Supaya roh itu yang memimpin kita pada seluruh kebenarannya. Supaya nama kita tetap didapati tertulis dalam buku kehidupan. Supaya kita layak hidup bersama-sama dengan Dia dalam masa kekekalan. Terima kasih Tuhan. Semua ini sudah dibukakan bagi orang-orang yang Engkau kasihi. Ini tersembunyi bagi orang-orang yang tidak Engkau layakkan Tuhan. Mengucap syukur, kami di sini oleh anugerah-Mu. Kami di sini boleh mengerti hal ini oleh anugerah-Mu. Supaya kami didapati setia dan adil. Dan ikut menjadi rombongan-Mu Tuhan. Kami semua sudah mendengar firman ini, kami mohon Roh Kudus memberikan kami kuasa untuk menjadi pelaku firman-Mu. Untuk boleh Tuhan bertahan sampai kesudahannya, sampai nama Tuhan dipermuliakan, sampai nama-Mu nanti dimeteraikan dalam dahi kami Tuhan.
Engkau dapati kami ini anak-anak Yahuwah Bapa yang maha besar, yang punya langit dan bumi. Terima kasih Tuhan, biar Roh Kudus terus membimbing kami, bertahan sampai kesudahannya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.